4 aplikasi pinjaman online yang tidak masuk list OJK dan juga tidak ada DC lapangannya. Nah, mungkin buat teman-teman yang sudah terlanjur galbay di keempat pinjol ini bisa setidaknya tenang dan lega lah ya, dan nggak perlu khawatir ataupun ya cemas gitu terhadap DC lapangan dan juga slik OJK. Oke, langsung aja kita akan bahas, tapi di video kali ini bukan bertujuan agar kalian bisa galbay seenaknya, enggak. Cuman mungkin buat teman-teman yang mungkin sudah terjerumus dan terjebak di pinjol-pinjol tersebut, setidaknya teman-teman bisa tenang dan ya mencoba untuk terus berpikiran positif dan ya teman-teman bisa melakukan aktivitas yang ya menguntungkan dan positif buat kalian daripada memikirkan pinjol-pinjol tersebut, kan gak ada gunanya ya. Oke, jadi yang pertama di sini adalah Finplus. Finplus memang udah terkenal banget, tapi per update sekarang banyak yang bilang dia itu masih belum ada DC lapangannya dan yang jelas juga masih belum ada slik OJK. Nah, per update video ini dibuat sudah beberapa hal yang saya tanyakan berkaitan dengan beberapa ya pengalaman rekan-rekan yang sudah gagal bayar di Finplus itu masih belum ada DC lapangannya ya. Jadi mungkin ini bisa kalian jadikan referensi juga, tapi saya juga tidak bisa menjamin 100% besok, lusa atau bulan depan itu mereka beneran tidak ada DC lapangannya. Karena mereka memang punya hak untuk bisa mengrekrut DC lapangan gitu ya teman-teman. Karena memang mereka pinjol legal. Nah, sedangkan untuk masalah slik OJK, nah itu beda lagi. Mereka yang bisa melaporkan slik OJK adalah mereka-mereka yang mana? Yang sudah bekerja sama dengan bank, mau bank digital atau bank konvensional, baru bisa melaporkan ke slik OJK ya. Jadi itu adalah sebuah aturan yang mana kita juga tidak bisa pastikan sampai kapan ini bakal bisa berlanjut. Dan ya mungkin kalau nggak lapor slik OJK ada ketentuan yang ribet kali ya. Ya kita nggak pernah tahu lah ya. Oke, sekarang lanjut yang kedua. Yang kedua adalah Pinjam Yuk. Pinjam Yuk ini juga merupakan aplikasi pinjol yang ya bisa dibilang masih belum ada DC lapangannya juga. Dan sudah terkenal juga, banyak yang gagal bayar juga. Jadi teman-teman bisa sedikit lebih tenang. Nah, yang ketiga ini ada Modalku. Nah, Modalku ini juga masih belum ada DC lapangan ya. Untuk masalah slik OJK sejauh ini 3 bulan 4 bulan yang gagal bayar masih belum masuk nih ke slik OJK. Itu artinya kemungkinan besar ya memang masih belum ada. Biasanya kalau udah segitu ya bakal ada slik OJK ya. Terus kemudian yang terakhir, yang keempat adalah Finmas. Nah, Finmas ini tidak ada DC lapangan dan juga tidak masuk slik OJK. Tapi dulu itu dengar-dengar dia ada. Tapi kembali lagi, pinjol yang dulu legal bisa jadi sekarang juga tidak bangkrut gitu loh. Finmas menurut saya termasuk salah satu yang bisa dibilang mau bangkrut itu ya enggak, dibilang tidak beroperasi ya juga enggak. Yang jelas di sini ada beberapa hal yang harus diketahui bahwa Finmas itu tidak melanjutkan ya per Januari 2024 lagi itu tidak akan melanjutkan usahanya atau tidak akan meneruskan izinnya. Artinya dia tidak berhak beroperasi dan bisa dikatakan sudah tidak ada lagi. Bahkan website resmi Finmas pun sudah tidak bisa diakses teman-teman ya. Jadi itu beberapa yang mungkin teman-teman ketahui dan ya namanya pinjol ya kita tahu lah ya. Kita tidak bisa memprediksi kapan dia terus ada karena mereka berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan cash flow yang sehat, banyak nasabah yang galbay, tidak ada nasabah yang rajin membayar, ya tentu saja cash flow mereka berantakan dan ujung-ujungnya akan ditutup. Apalagi pinjol-pinjol kecil di mana mereka jarang banget menetapkan atau menggunakan asuransi untuk nasabah-nasabah yang galbay ini. Jadi ya tidak ada yang mengganti uang mereka jika pada gagal bayar atau telat bayar ya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.